Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lafadz Rabbina Syafi'ina Rasulullah Bidlu ala alihi wa ashabihi. Bismillah Muhajir Allah Man bin Isa Al-Bigil Muqaddam Han bin Abi Al-Wish Bakar bin Salim Musyid Bismillahirrahmanirrahim. 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 Muhammad Rashid Al-Bajiri Maula kami semua Zin Abdul Qanim Maula Sekumpul Allah yadaga syami rahmal maghfirah Sunyana firrajal Muslim wa idu'ina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi nafatih fitini wa tunda wal akhirah Allah hadihini wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingganya berkat nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Maka mudah-mudahan syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita dan kita terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan salawat ini sebagai sebuah bukti bahwa kita mencintai baginda Rasul, dan ini menjadi sebab kalau kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kita sampai kemudian di faslun, di bab yang mana kemudian musannif mengatakan syurutu jam'ut taqdimi arba'atun. Syarat diperbolehkannya kita atau syarat sahnya kemudian menjamak takdim itu ada 4. Jadi menjamak takdim. Jadi ada jamak takdim, ada jamak ta'khir. Nanti kita kemudian ada terakhir tentang al-qasar. Jadi qasar itu yang menjadikan salat yang 4 menjadi 2. Karena orang yang menjamak itu belum tentu harus qasar. Tetapi orang yang boleh qasar itu sudah pasti boleh jamak. Tapi orang yang boleh jamak belum tentu boleh qasar, karena ada beberapa syarat kemudian yang harus dipenuhi agar kemudian diperbolehkan untuk mengqasar sembahyang. Maka malam ini kita kemudian sampai di bab yang mana menjelaskan tentang syarat-syarat diperbolehkannya atau syarat sahnya jamak takdim. Maka jelas syarat sah jamak takdim itu ada 4. Jadi jamak takdim itu apa garang jadi jamak takdim? Terlebih dahulu kita mengenal atau mengetahui yang dimaksud dengan jamak takdim. Jamak takdim itu adalah ayyusallal asru fi waqti dhuhri wal isya'u fi waqtil maghrib maqsuratan kanat aw tammatan. Jadi kemudian dimaksud dengan jamak takdim itu adalah ayyusallal asru fi waqti dhuhur, yakni sembahyang asar itu digawi di waktu dhuhur. Begitu juga kemudian salat isya itu digawi di waktu maghrib. Baik itu kemudian jamak yang tadi artinya isya yang digawi di maghrib tadi, atau yang asar digawi di waktu duhur tadi, baik ini digawi secara sempurna 4 rakaat ataupun kemudian boleh qasar ini 2 rakaat.
Walhasil kemudian yang namanya jamaah takdim pasti kemudian memajukan yang namanya salat asar ke salat duhur, salat isya ke salat maghrib. Itu diperbolehkan. Maka jar kemudian syurutul lati tusytaratu li jawazi jami' takdim. Adapun kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kita diperbolehkan melakukan jama' takdim itu adalah kemudian bisafaril qasar lil musafir wa bil matari lil mukim. Jadi jar kemudian diperbolehkan itu yang pertama karena inya melakukan perjalanan atau sebagai seorang musafir. Bisafaril qasar lil musafir, artinya seorang musafir tapi safar qasar. Jadi artinya safar yang kemudian pendek, bukan yang kemudian lebih dari dua marhalah. Karena ada yang kemudian 2 marhalah atau sekitar 84 kilo, nah itu kemudian sudah diperbolehkan untuk melakukan qasar atau kemudian menjadikan sholat yang 4 menjadi 2. Atau jar kemudian boleh juga kemudian melakukan jamaah takdim ketika bil matar, artinya ketika hujan. Karena ada syaratnya kemudian diperbolehkan kita menjamaah takdim ketika hujan. Lil mukim, bagi mereka yang dalam keadaan mukim, artinya bukan musafir. Maka jar kemudian syaratnya ada 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Jadi jar kemudian syarat yang pertama, artinya yang diperbolehkan kita melakukan jamaah takdim bahwa al-bada'atu bil ula, yakni annal awwala min syurut jawazi takdim ayyabda bidzuhur idza qaddama al-asra fi waqtiha. Jadi jar kemudian harus kita memulai dengan sembahyang yang ampun waktu. Jadi kayak kita lah menjamaah takdim asar ke duhur atau isya ke maghrib, maka yang ampun waktu dahulu didahulukan. Karena kita ibaratnya karena si asar tadi menebeng nih ke waktu duhur, maka yang waktu duhur didahulukan karena inya ampun waktu. Artinya inya sahibul baitnya lah. Karena inya kemudian yang ampun waktu. Jadi dimulai dari salat duhur dulu, hanya kemudian salat asar. Itu yang al-bada'atu bil ula. Sehingga apa? Yang dimulai tadi duhur dulu hanya asar, atau kemudian maghrib dulu hanya isya. Terus kayak apa jasa seandainya terbalik, tegawi misalnya tegawi asar dulu hanya duhur, atau kemudian isya dulu hanya maghrib, makanya kemudian batalat al-muqaddama in kana amidan aliman. Kalau inya tahu hukumnya, kalau inya kemudian menggawinya sengaja, maka salat yang pertama itu batal. Jadi kada sah. Artinya misalnya inilah tegawi asar lebih dahulu nih, sengaja misalnya, atau ini sebenarnya tahu nih tapi kemudian tetap menggawi asar lebih dahulu, maka kemudian asarnya kada sah. Kemudian kan imbah asar hanya duhur, nah duhurnya aja yang sah, asarnya tadi kada sah, batal. Itu kalau inya kemudian tahu hukumnya dan inya sengaja. Tapi kemudian wa illa, seandainya kada tahu hukumnya dan kemudian inya kada tahu juga, maka jar kemudian wa illa waqa'at naflan mutlaqan, maka sembahyang yang pertama tadi itu dianggap sembahyang sunnah mutlak, kada dianggap sembahyang asar. Jadi dianggap sembahyang sunnah mutlak. Jadi tetap kada sah. Maka kemudian jadi harus dimulai dari sholat yang ampun waktu dulu, duhur dulu, atau kemudian maghrib dulu, hanyar asar atau hanyar isya. Jadi kada boleh kemudian yang ibaratnya di takdim tadi itu didahulukan, kada boleh. Jadi harus kemudian yang ampun waktu. Nah itu yang syarat yang pertama. Artinya syarat pertama diperbolehkan kita melakukan jamaah takdim itu harus mendahulukan sahibul waqt atau yang ampun waktu tadi. Kemudian syarat yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, dan kemudian harus niat jama' fiha, ini di dalam salat. Artinya kemudian kalau afdolnya dikatakan wal afdol garanuha bit tahrim, afdolnya itu ketika kita angkat takbir. Jadi kita nak ke takbir hendak sembahyang duhur, di situ kita niat juga kemudian menjamak salat asar. Jadi niatnya kemudian usolli fardhu dhuhri usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ilal asri. Nah itu kalau qasar. Jadi kemudian kalau nya kada qasar usolli fardhu dhuhri jam'at taqdiman ilal asri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala.
artinya ada jam'at takdimannya. Kalau kadada qasornya, kalau ada qasornya artinya jadikan dua, maka qasran majmu'an ilal asri, artinya kemudian aku sembahyang fardhu zuhur dan menjamak takdim salat asar di salat zuhur tadi, wajib entah itu jadi makmum atau iman karena Allah Ta'ala. Itu kalau kemudian inya hendak mendapat afdaliyah, artinya keutamaan. Kalau aja kemudian kengalihan jarus aja di takbiratul ihram ya kepanjangan niat, boleh kita kada di takbiratul ihram asal di dalam sembahyang duhur. Misalnya lagi misalnya karena kita misalnya berjamaah nih, misalnya baik itu kemudian misalnya lagi tulakan lah kayak buan antum nih misalnya kan, kayak rancak tulakan kemana undangan apa sampai ke kandangan atau kemana. Jadi kan misalnya niat berjamaah nih sembahyang sekong kan jadi imam. Jadi misalnya pas rahatan imam lagi baca apakah hata lawas kan lagi kosong tuh kada ada yang dibaca. Maka di situ kita niat di dalam hati, aku niat kada perlu bahasa Arab. Pokoknya kayak apa bisanya aja gitu nah. Misalnya aku niat menjamak takdim salat asar di salat aku meniat jamak takdim salat asar di salat duhur karena Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Artinya yang penting kemudian sebelum salam, yang penting sebelum salam kita sudah niat jamak. Yang penting sebelum salam sudah niat jamak. Kalau sesudah salam hanya hendak niat jamak, artinya hendak menjamak nih, sudah salam maka kada boleh lagi kita menjamak jamak takdim. Jadi harus di dalam sholat tadi. Kalau hendak afdol ketika takbiratul ihram. Kalau misalnya kengalihan nih karena terlalu panjang misalnya, yang penting di sholat duhur atau di sholat maghrib tadi. Pas kita rahatan sembahyang kita selipkan misalnya, ataupun ibaratnya sebelum salam sudah tuntungkan pembacaan misalnya. Kalau ibaratnya ngalih nih hendak menyelip-nyelipkan niat tadi, lalu kemudian tuntung berataan, sudah tinggal salam aja lagi nih, hanya kemudian niat aku niat jamak takdim salat asar di salat duhur karena Allah Ta'ala aja, itu sudah cukup. Artinya kemudian yang penting niatnya tadi di dalam sembahyang yang duhur atau sembahyang maghrib tadi harus di situ. Karena kalau sudah salam maka kemudian kita kada boleh lagi menjamak takdim. Nah itu yang niatul jamak. Jadi niatul jam'i tadi, niat menjamak tadi harus di dalam salatnya ataupun kemudian berbarengan dan takbiratul ihram, itu lebih afdal. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Artinya kemudian salatnya yang duhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya itu harus mualah. Artinya mualah ini kada boleh ada jedanya, jadi langsung gitu nah. Artinya kemudian kada danang kemudian harus ini apa menggawi itu apa segala kada. Jadi kita tuntung sembahyang duhur atau tuntung sembahyang maghrib salam, itu kemudian kita langsung berdiri qomat, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah hayya 'alas shalah qala man salah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah, ya langsung salat asar atau langsung salat isya. Jadi kada boleh kada ada kemudian hendak sembahyang qabliyah apa ba'diyah dulu misalnya, atau sembahyang ini atau hendak menggawe ini, kada boleh. Jadi harus langsung kemudian bersambung. Jadi salam salat duhur atau salam salat maghrib langsung kemudian berdiri qomat, langsung kemudian sembahyang asar atau sembahyang isya. Jadi kada boleh terjeda, langsung disambung dengan salat yang selanjutnya. Nah itu syarat yang ketiga. Jadi wal mualah. Jadi kemudian kada boleh kemudian artinya terjeda dengan sesuatu yang kemudian kada hubungannya dengan sembahyang, kecuali batalkah misalnya, atau misalnya inya orang yang salisil bol, artinya kamisnya kada tiis. Nah itu kemudian harus tajdid wudu, artinya memperbaharui wudu nih. Maka itu kemudian boleh, artinya kemudian misalnya wudu kah inya atau tayamum kah misalnya, artinya pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan sembahyang itu boleh, kayak wudu atau kemudian tayamum itu diperbolehkan. Kalau misalnya yang digawinya kada kaitannya dengan sembahyang, kemudian menjeda inya menggawi duhur atau menggawi asar atau menggawi isya tadi, maka terjeda dengan sesuatu yang kada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan sembahyang, maka kemudian jamak takdim
takdimnya kada sah. Jadi harus bersambung. Nah itu syarat yang ketiga. Jadi syarat yang pertama tadi kemudian al-bada'atu bil ula dimulai dengan sahibul waqt. Kemudian syarat yang kedua harus niat jamak di dalam sembahyang yang pertama, atau kemudian lebih afdol ketika takbiratul ihram. Kemudian syarat yang ketiga wal muwalah bainahuma, artinya bersambung. Kada boleh dijeda dengan waktu. Boleh kemudian dijeda kayak dengan wudu atau tayamum atau segala hal yang berkaitan dengan sembahyang itu diperbolehkan. Kemudian syarat yang keempat atau syarat yang terakhir wadawamul udzur, dan kemudian ketika inya kemudian menggawi sembahyang itu inya masih dalam keadaan udzur, baik itu kemudiannya masih dalam keadaan musafir atau kemudian inya yang menjamak takdim karena hujan tadi itu kemudian masih dalam keadaan hujan. Jadi kemudian masih artinya masih ada udurnya. Kalau kemudian misalnya tuntung misalnya sembahyang tadi, tuntung juai misalnya sampai ke tujuan misalnya kayak kayak misalnya di kapal gitulah. Di kapal kan misalnya kemudian sembahyang jamak takdim. Ternyata berjalan kapal nih. Nah sembahyang isya pas kita ratan sembahyang isya sampai kemudian kapal nih ke Banjar, maka sampai kita ke tujuan berarti kan sampai habis sudah kita nih jadi lain lagi sebagai musafir, maka itu kemudian artinya lain kedada lagi udzur kita. Habis sudah udzurnya, artinya kemudian karena kita sudah sampai maka kita bukan lagi musafir, maka habislah udzur kita, maka kemudian berarti bukan lagi dawamul udzur, maka kada boleh lagi kita kemudian melakukan jamak. Tetapi kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan selama jar kita belum sampai ke tujuan kita, kayak misalnya lah kita hendak ke Sungai Tabuk. Jadi jar kemudian Sungai Tabuk ini berbatasan dengan kemudian Banjarmasin, kan beda kabupaten lah. Kabupaten Banjar lawan Banjarmasin lah. Banjarmasin lah, Banjarmasin. Selama jar kita belum masuk Kabupaten Banjar, itu masih diperbolehkan untuk melakukan jamak. Misalnya kita tulakan nih ke Palangka lah, misalnya nih ke Palangka. Kemudian maghrib kita sudah sampai di Kayu Tangi. Sembahyang kita di situ, sembahyang maghrib, kemudian kita jamak takdim salat isya, kan masih dalam keadaan musafir. Nah itu masih diperbolehkan, karena kita masih belum sampai ke tujuan kita di Sungai Tabuk yang masuk daerah Kabupaten Banjar. Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan perbedaan pendapat tentang batas suwarul bilad, batas bilad yang dimaksud di dalam kitab itu, karena dikatakan suwarul bilad, ada yang mengatakan batas kota, ada yang mengatakan batas kabupaten, ada juga yang mengatakan batas kecamatan. Jadi perbedaannya di situ. Maka kebanyakan kita ambil yang ibaratnya ambil aman aja lah. Ambil kemudian batas kabupaten. Yang kemudian kayak Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Banjarmasin. Jadi kemudian berbeda. Selama kita belum masuk ke Kabupaten Banjar, kita masih boleh melakukan jamak takdim. Jadi misalnya perjalanan sampai di Kayu Tangi masih daerah Banjar, sembahyang maghrib boleh, maghrib aja misalnya boleh aja, karena sampai ke rumahnya sembahyang isya boleh. Atau kemudian sembahyang maghrib sekalian sembahyang isya boleh, karena kita masih dalam keadaan udzur, karena masih dalam keadaan musafir. Karena sampai ke rumah ternyata belum sembahyang isya misalnya, atau pas sampai ke rumah pas adzan isya misalnya, kayak apa? Apakah kita mengulang salat isya? Kada perlu, karena kita sudah sembahyang isya tadi jamak takdim, dan kita menggawinya itu masih dalam keadaan musafir. Jadi masih diperbolehkan menggawi jamak takdim, dan itu kemudian sah, dan kita kada perlu mengulang salat isya. Nah itu kemudian syarat-syarat jamak takdim. Jadi yang pertama tadi al-bada'atu bil ula, memulainya dengan sahibul waqt. Jadi entah itu sembahyang maghrib atau sembahyang duhur. Kemudian wa niyatul jam'i fiha, dan kemudian harus niat jamak. Kalau kada niat atau kada ingat, maka kemudian kita kada diperbolehkan melakukan jamak takdim.
Kemudian syarat yang ketiga wal muwalah bainahuma, harus kemudian bersambung, artinya kada boleh dijeda kecuali sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang sembahyang kayak wudu atau tayamum dan hal-hal yang lainnya itu diperbolehkan. Kemudian yang terakhir wa dawamul udur, harus dalam keadaan udur, baik itu inya masih dalam keadaan musafir ataupun kemudian orang yang menjamak takdim karena hujan. Jadi ke orang yang menjamak takdim misalnya dalam keadaan hujan itu diperbolehkan melakukan jamak takdim. Tapi syaratnya orang yang menjamak takdim dalam keadaan hujan itu harus menjamaknya di masjid. Kada boleh di rumah. Kalau misalnya di rumah hujan lalu jamak takdim, nah itu kada boleh. Jadi harus di masjid. Misalnya lah sembahyang Jumat misalnya. Sembahyang Jumat, kemudian hujan deras misalnya. Lalu kemudian setelah sembahyang Jumat kemudian tapi biasanya langsung. Kalau kita kan masih baca wirid apa segala macam, maka kalau masih wirid apa segala macam, nah itu terjeda atau kemudian kita kada niat berarti kada boleh. Tapi kalau misalnya melihat keadaan kan misalnya langit kadap, angin apa segala macam, lalu jadi imam kita sekalian misalnya jamak takdim, sembahyang duhur misalnya di masjid ternyata hujan, kemudian niat langsung jamak takdim, maka itu diperbolehkan kalau selama menggawinya di masjid tadi. Dan kemudian ketika kita menggawi yang salat asar itu kemudian masih dalam keadaan hujan, kalau pas tuntung sembahyang duhur karena niat jamak nih, sudahlah niat jamak sudah dari awal, ternyata pas tuntung sembahyang duhur api hujan kayak apa, maka kada boleh jamak takdim karena udurnya sudah habis karena berhenti hujannya. Lain misalnya tuntung salam salat duhur masih hujan deras, nah langsung kemudian sembahyang asar, ternyata tuntung sembahyang asar misalnya salam api hujan nggak ya Pak, nah itu kada apa-apa, sembahyangnya sah dan itu kemudian kada perlu kita mengulang sembahyang. Nah itu syarat-syarat diperbolehkan kita melakukan jamak takdim. Ada yang ditawarkan masalah jamak takdim? Reda. Kalau reda tambahi jamak takhir. Syurut faslun syurutu jam'i takhir ithnani. Jadi syarat jamak takhir ini lebih sedikit, hanya 2. Kalau jamak takdim 4, jamak takhir hanya 2. Dikatakan yang pertama syurutu jam'i takhir ithnani, yang pertama niyatu takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Kemudian yang kedua dawamul udri ila tamami tsaniyah. Jadi yang pertama niyatut ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Kemudian niat takhir, niat jamak takhir wa qad baqiya dan masih ada tersisa waktu sembahyang yang pertama tadi. Artinya sembahyang duhur atau kemudian sembahyang maghrib ma yasauha, yang kemudian kita kawa menggawi sembahyang duhur, sembahyang duhur atau sembahyang maghrib tadi. Jadi misalnya nih contoh, masuk kemudian waktu duhur, kita masih di dalam keadaan musafir. Kemudian kena jejar anu bilangnya tetap masjid sembahyang jar. Lalu kemudian setelah perjalanan lawas kemudian kada dajuan nih masjid misalnya lah, kayak kita hendak ke Palangka kan jarang-jarang nih masjid orang banyak. Masjid yang Simpang 4 jaruhannya nih itu banyak. Karena kalau masjid kita jarang, kalaupun ada kadang bayunya pun ngalih. Itu misalnya kita nih hendak tetap mencari masjid ngalih apa segala macam kan, kemudian ternyata takhir aja gini ya. Jadi niat dalam hati kemudian hendak menjamak takhir itu kada perlu kita usolli apa segala macam, kita cukup niat hendak ibaratnya di dalam hati ini kita niat hendak menjamak takhir salat duhur di salat asar atau kemudian salat maghrib di salat isya. Kita niat kayak itu di dalam hati. Nah itu kemudian niatnya itu dengan syarat ketika kita niat itu yang waktu tersisa adalah waktu yang kemudian cukup kita menggawi sembahyang maghrib atau sembahyang duhur. Kalau misalnya kemudian kada ibaratnya sisa waktu itu semenit misalnya,
yang kada mungkin tuntung kita menggawi soal sembahyang duhur atau sembahyang maghrib tadi, maka itu kemudian kada boleh. Tetapi kalau kemudian kalau menurut sebentar. Kalau menurut Imam Ibn Hajar, al-iktifa bi niyati qabla khuruj waqtul ula wala bi qadri rakaah. Kalau menurut Imam Ibn Hajar, walaupun ibaratnya waktu yang tersisa dari waktu duhur tadi atau waktu maghrib tadi, walaupun waktu yang tersisa cukup kita menggawi 1 rakaat aja, itu tetap boleh kita meniat jamak takhir. Kalau menurut Imam Ibn Hajar. Kalau menurut Imam Ramli itu kada boleh. Jadi harus waktu yang tersisa itu waktu yang cukup kita menggawi salat duhur atau kemudian salat maghrib yang hendak kita takhir ke salat isya, atau kemudian salat duhur yang hendak kita takhir ke salat asar. Jadi kemudian kita ambil yang ibaratnya yang lebih hati-hati nih. Artinya kita kemudian supaya tersisa waktu yang kemudian cukup kita menggawi salat duhur atau salat maghrib. Atau misalnya niat takhir waktu duhur masuk langsung aja niat takhir, takhir aja gitu. Artinya meniat bahwa hendak menjamak takhir itu kemudian lebih aman. Artinya kita kemudian lebih hati-hati supaya kita kemudian ibaratnya kada kalau kena niat tunda niat, kalau pina kemudian habis waktu, maka kalau kita sudah habis waktu kada kalau lagi kita kemudian niat jamak takhir. Jadi yang pertama niat takhir, maka yang pertama niat takhir dan waktu yang tersisa paling kada kemudian ketika kita niat itu kemudian harus ada waktu yang tersisa itu kemudian kita kau menggawi sembahyang yang hendak kita takhir tadi. Kemudian yang kedua sama syarat yang kedua itu sama dengan syarat yang terakhir tadi, wadawamul udur, harus dalam keadaan udur juga. Jadi kada boleh kemudian kita hendak berniat takhir tetapi kemudian misalnya udurnya sudah habis, maka kemudian kada sah. Jadi kita kemudian harus bujur-bujur kemudian masih dalam keadaan musafir. Lalu kemudian yang selanjutnya faslun syurutul qasar sab'atun, ini syarat-syarat kita diperbolehkan mengqasar sembahyang. Adakah yang tahu jamak takhir dan jamak takdim? Sudah. Bila sudah tutup. Mbah. Jarang menggawi. Cuma bilanya orang yang hendak menggawi jamak tapi kada tahu ilmunya kada boleh menjamak. Jadi harus diantara orang yang boleh menjamak dan qasar adalah ilmu bijawaziha. Artinya orang itu tahu dan memiliki ilmu tentang bolehnya kita menjamak dan bolehnya mengqasar. Kalau orang itu kada tahu ilmunya, maka kada bolehnya melakukan jamak dan qasar. Makanya biasanya kalau orang-orang yang ziarah wali songo atau kemudian ziarah wali-wali, biasanya bilanya hendak sembahyang diajari dulu. Kena ajar kita sembahyang menjamak lah aja. Jamak tuh kayak ini aja, dipadahi dulu. Kayak ini jamaknya, niatnya kayak ini, caranya kayak ini. Karena kalau kada dilajari dan inya kada tahu, maka kada boleh. Dan sembahyangnya pun seandainya inya kada tahu ilmunya dan kada tahu kebolehannya, ketikanya menggawi tanpa ada ilmu dan tanpa tahu hukum bahwa inya boleh menggawi kayak itu, maka sembahyangnya kada sah. Jadi itu yang kemudian diantara syarat yang kemudian kena diperbolehkan orang melakukan jamak qasar. Jadi harus tahu bahwa itu boleh dan tahu tata caranya. Kalau kada tahu itu boleh dan kemudian tata caranya, maka kemudian kada boleh melakukan jamak qasar. Nah itu. Ada lagi tolongan. Kalau kada ada, kita sudahi. Wallahu
a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam keseharian kita, bisa menjadi bekal kita dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala dinihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa matulna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.